pengantin iblis. Malam itu, hujan turun deras, membasahi jalanan desa yang sunyi. Ranti berlari dengan tubuh basah kuyup, menggendong putrinya, Sinta, yang pingsan dengan darah menetes dari kepalanya akibat kecelakaan. Nafas Ranti terengah, matanya merah karena menangis, dan teriakan minta tolongnya tidak mendapat jawaban. Rumah sakit di kota terlalu jauh, sedangkan Sinta semakin dingin di pelukannya. Putus asa, ia teringat kata orang tua di desa, jika tak ada harapan lagi, carilah Nyai Roro di rumah tua ujung hutan. Dia bisa menolong, tapi dengan harga yang tak pernah bisa kau bayar. Dengan langkah gemetar, Ranti memasuki rumah kayu besar yang lapuk. Bau dupa dan darah hewan bercampur menusuk hidungnya. Di dalam, seorang perempuan tua berambut panjang putih duduk bersila. Wajahnya penuh keriput, tapi mata hitamnya berkilau tajam. Kau datang membawa anak sekarat. Suaranya parau, seperti bisikan dari balik kubur. Aku bisa menyelamatkannya, tapi nyawa anakmu harus digadaikan dalam perjanjian. Dia akan selamat asal kau bersedia jadi pengantin. Pengantin? Tanya Ranti gemetar. Pengantin iblis, jawab Nyai Roro sambil menyalakan lilin hitam yang nyalanya berkelip aneh. Ranti menjerit histeris, menolak pada awalnya. Tapi ketika melihat tubuh Sinta kejang, wajahnya pucat, dan nafasnya semakin lemah, Ranti luluh. Dengan air mata bercucuran, ia berlutut. Aku bersedia, tolong jangan biarkan anakku mati. Ritual pun dimulai. Ranti dipakaikan kebaya merah, kepalanya ditutup kerudung hitam. Nyai Roro menggambar simbol kuno di lantai dengan darah ayam hitam. Lilin-lilin berderet menyala, dan di udara terdengar bisikan yang bukan berasal dari mulut manusia. Saat gong kecil dipukul 3 kali, tanah di bawah kaki Ranti bergetar. Dari kegelapan ruangan itu muncul sosok tinggi menjulang. Tubuhnya terbakar api, namun tidak hancur. Wajahnya hitam tanpa mata, hanya mulut penuh gigi yang bergeretak. Iblis itu melangkah, dan setiap pijakan membuat ruangan berguncang. Pengantin, suaranya berat, menggema, kau adalah milikku. Jantung Ranti hampir pecah, tubuhnya bergetar, tapi ia tidak bisa bergerak ketika iblis itu meraih tangannya. Ranti merasakan kulitnya terbakar, namun tak bisa berteriak. Saat cincin dari besi panas melingkar di jarinya, Sinta yang hampir mati tiba-tiba tersedak lalu menangis keras. Anak itu selamat, tapi Ranti tahu harga yang ia bayar adalah jiwa dan kehidupannya sendiri. Hari-hari berikutnya, Sinta sehat seperti sedia kala. Tidak ada yang tahu apa yang dilakukan Ranti malam itu. Namun sejak saat itu, kejadian-kejadian aneh mulai menghantui. Orang-orang di sekitar Ranti mendadak celaka. Seorang tetangga jatuh ke sumur tanpa sebab. Seorang bidan desa ditemukan mati dengan mata melotot. Bahkan suaminya sendiri tewas mengenaskan karena mesin pabrik meledak tiba-tiba. Semua kematian itu terjadi setelah Ranti merasakan bisikan di telinganya, suara sang iblis pengantin yang selalu menagih, "Kau sudah menjadi milikku, tak ada jalan kembali." Malam-malam Ranti berubah menjadi neraka. Ia sering terbangun dan mendapati dirinya berdiri di depan cermin, memakai kebaya merah yang sama dengan wajah pucat dan mata kosong. Dari perutnya
ia mendengar tawa kecil seperti bayi yang bukan berasal dari Sinta. Kadang ia melihat bayangan iblis itu berdiri di sudut kamar, menatapnya dengan mulut menganga. Ketika akhirnya ia mencoba melawan, Ranti mendatangi kembali rumah Nyai Roro. Tapi rumah itu sudah hancur rata dengan tanah, seolah tidak pernah ada. Ia menangis di tengah reruntuhan, menyadari dirinya sudah terikat selamanya. Yang lebih mengerikan, Sinta yang ia selamatkan kini mulai menunjukkan tanda bukan manusia. Matanya kadang berubah hitam, suaranya berubah serak. Dan di tengah malam, anak kecil itu sering berkata dengan senyum dingin, "Ayahku akan segera datang menjemputmu, Ibu." Ranti terjebak dalam lingkaran pernikahan gaib yang mustahil diputus. Ia bukan lagi manusia seutuhnya. Dan malam terakhir sebelum hilang tanpa jejak, tetangga mendengar suara gamelan mengalun dari rumah Ranti. Saat pintu didobrak, hanya ada kebaya merah tergeletak di lantai, berlumur darah. Sementara Sinta duduk tenang di sudut ruangan, matanya kosong, menatap ke arah mereka sambil berbisik, "Pengantin iblis telah dipersatukan selamanya."